selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah mahasiswa di YKN Tartum. Nama saya Dus Maria Pradita. Saya dari NIM 22010101 Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 mata kuliah Teologi Sistematika dan Bahasa Lampung Dr. Baginda Stompul M.Phil. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu topik akhir zaman. Definisi eskatologi. Istilah eskatologi berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama eskatos atau hal-hal yang terakhir. Yang kedua adalah logos atau kata-kata ilmu atau doktrin. Sehingga diartikan sebagai doktrin akhir zaman. Umumnya doktrin ini dimengerti sebagai ajaran yang menunjukkan pada segala peristiwa yang akan datang, baik dalam kaitannya dengan apa yang akan dialami oleh individu ataupun dunia secara keseluruhannya. Dalam kaitannya dengan segala individu, maka yang dibicarakan dalam eskatologi adalah hal-hal seperti kematian fisik, kekekalan, dan sesuatu yang disebut antara atau suatu masa atau kondisi di antara kematian seseorang dan sebelum terjadinya kebangkitan akhir. Jenis-jenis pandangan tentang eskatologi menurut Hengki Wijaya ada 4 pandangan sebagai berikut. Yang pertama, animalisme. Animalisme berarti pandangan yang mengatakan bahwa tidak akan ada kerajaan Allah yang bersifat vertikal atau kerajaan 1000 tahun secara literal di bumi karena diartikan simbolis. Tokoh-tokoh yang mempertahankan pandangan ini diantaranya adalah Louis Bronke, Anthony Hokeman, William Hendrickson. Yang kedua adalah Postmillennialisme. Postmillennialisme adalah pandangan yang percaya bahwa Kristus akan datang setelah kerajaan 1000 tahun. Pandangan ini berdasarkan keyakinan bahwa kebakaran Injil akan begitu berhasil sehingga seluruh bumi akan bertaubat. Yang ketiga ada premillennialisme historis. Premillennialisme historis adalah doktrin yang mengatakan kedatangan Kristus kedua kalinya. Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di bumi sebelum pengampunan tujuan penebusan Allah dalam langit baru dan bumi baru di zaman yang akan datang. Yang keempat adalah premillennialisme
dispensasional. Premillennialisme dispensasional adalah kedatangan Kristus kedua kalinya, terdiri atas dua peristiwa yang terpisah secara sama kurang lebih 7 tahun. Elias itu sebagai contoh adalah peristiwa parousia, yaitu ketika Kristus datang di awan-awan untuk menjemput orang-orang kudus. Mari kita lihat itu terdapat dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31. Eskatologi dibagi menjadi dua, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Eskatologi dalam Perjanjian Lama yaitu kekristenan adalah soal eskatologi, pengharapan melihat jauh ke depan dan bergerak menuju akhir zaman. Itu sebabnya kekristenan terus-menerus merevolusi dan mentransformasi masa kini. Eskatologi hanya muncul ketika suatu umat mau tidak mau harus bertujuan dalam pengalaman bergantung penuh hanya dengan iman kepada Allah sebagai satu-satunya dasar kehidupan kita. Dan eskatologi dalam Perjanjian Baru yaitu dalam zaman Perjanjian Baru, berkat-berkat rohani yang dirasakan jauh lebih melimpah ketimbang di zaman Perjanjian Lama. Pengetahuan tentang rencana penebusan Allah jauh lebih kaya. Iman orang percaya dalam Perjanjian Baru lebih diperdalam dalam keyakinan orang percaya terhadap kasih Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus telah diperkuat. Dengan kata lain, di suatu pihak orang-orang percaya yang hidup di masa Perjanjian Baru menyadari bahwa serangkaian peristiwa eskatologis yang dahsyat yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama semuanya telah digenapi. Namun di lain pihak mereka yang menyadari bahwa serangkaian peristiwa eskatologis lainnya masih bersifat akan datang, antara yang telah digenapi dan yang belum datang, sepenuhnya antara sekarang dan mati. Dengan baru kita menjumpai bahwa relasi nubuat kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia dijelaskan dalam Perjanjian Baru sebagai penggenapan Perjanjian Lama. Para penulis Perjanjian Baru menyadari bahwa mereka telah hidup di hari-hari terakhir. Kata hari-hari terakhir adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Atzreiken yang secara harifa berarti setelah itu. Dalam Perjanjian Baru, kata yang menjumpai perwujudan dari apa yang para penulis Perjanjian Lama digambarkan sebagai salah satu peristiwa yang sama dalam dua tahapan penggenapan: zaman mesianis sekarang ini dan masa yang akan datang. Hal mana yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 7
supaya pada masa yang akan datang tanda-tanda akhir zaman umumnya istilah tanda akhir zaman dipakai untuk mengekspresikan berbagai peristiwa atau situasi tertentu yang merupakan pendahuluan atau petunjuk bagi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Artinya orientasi utama tanda-tanda ini adalah ke masa depan, khususnya berhubungan dengan berbagai peristiwa di seputar kedatangan kedua kalinya Yesus datang ke dunia. Dan tanda-tanda akhir zaman adalah untuk mengatakan kita bahwa Kristus pasti akan kembali, tetapi bukan bahan untuk membuat perhitungan tentang hari atau suatu tersebut. Tentang akhir zaman adalah pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang akan datang berdasarkan apa yang Alkitab ajarkan, baik yang menyangkut pribadi ataupun individu manusia maupun dalam umum atau dunia yang mengikuti peristiwa tentang kedatangan Kristus kedua kalinya ke dunia. Kebangkitan orang percaya dan pengangkatan gereja, fakta kematian Kristus, antikristus dan masa kesengsaraan, kebangkitan orang mati dan pengampunan yang akan datang serta langit dan bumi yang baru secara ringkas. Eskatologi berarti pengajaran atau doktrin teologi tentang akhir zaman. Tuhan tak pernah janji